Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita di hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Baik. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, amin. Bertemu lagi kita dalam silaturahmi ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, Pak absen terlebih dahulu ya. M. Syahrial ada? Hadir Pak. Hadir. Ibnu Zaki ada? Hadir Pak. Cantika ada? Hadir Pak. Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Hadir. Ari Armando. Kenapa? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan Ari Armando selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita pada hari ini selalu juga diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tujuan belajar kita yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dengan menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan kedua ialah menganalisis Quran surat Al-Isra ayat ke-32 dan An-Nur ayat kedua. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah terhadap pengamalan terhadap perilaku mulia, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir adalah terhadap perilaku mulia, bagaimana cara kita menerapkan perilaku mulia. Silakan kepada Syahrial untuk membacakan Quran, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Pada Syahrial, Bapak ucapkan terima kasih. Dan nanti saat pengajian berikutnya, baca Quran berikutnya, dibaca sudah bagus, tinggal penekanan huruf tajwidnya. Untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian lihat video pembelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dipertemukan kita dalam silaturahim ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam pembelajaran ini kita selalu diberikan pola pikir yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami kehidupan dunia dan memahami diri kita sendiri sebagai insan cendekia yang mulia. Anak-anakku sekalian, pada materi hari ini kita akan membahas larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32,
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu jalan yang buruk. Maka dari itu, untuk mendekatinya saja kita tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kita sudah terjerumus di dalam lubang hitam perbuatan seperti itu. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, silakan kalian simak slide video selanjutnya agar kita bisa memahami tujuan pembelajaran, materi pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk disimak, semoga bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, dari tayangan video tadi, mudah-mudahan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, membuat diri kita menjadi lebih bermartabat, bahwasanya jangan sampai kita termasuk dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lindungi diri kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu menjaga diri kita dari pergaulan. Mudah-mudahan kita sebagai siswa yang baik selalu menjaga diri kita dengan tetap istiqomah, belajar dalam lingkungan, belajar dalam persaudaraan, dan belajar terhadap diri sendiri. Sebagai kesimpulan, bahwasanya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bagi kelompok. Silakan kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, Pak beri waktu 2 menit untuk membentuk kelompoknya. Ya, silakan. Oke, sudah selesai. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, kita lebih semangat. Kelompok 1 kita beri nama kelompok Khalid bin Walid. Kelompok 2 kita beri nama Umar bin Khattab. Kelompok 3 kita beri nama Utsman bin Affan. Kelompok 1 membahas tentang pengertian zina dan hukum zina. Kelompok 2 itu membahas tentang kategori zina dan hukuman bagi pezina. Oke, selanjutnya kelompok 3 itu membahas hukuman bagi orang yang menuduh zina.
kelompok Umar bin Khattab. Oke, kelompok Umar bin Khattab. Terus semangat ya. Kelompok Umar bin Khattab. Oke, ini kelompok Khalid bin Walid. Oke, kelompok Khalid bin Walid. Tetap diskusikan hasilnya ya, biar mendapatkan hasil yang terbaik. Kelompok Khalid bin Walid, silakan untuk maju mendiskusikan hasil diskusi presentasinya. Ya, silakan. Ya. Ini di sini. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Khalid bin Walid akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian zina dan hukum zina yang akan dibacakan oleh Nur Hayati dan Nur Fatimah. Kata zina berasal dari kata zana yasmi yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahwa zina dianggap sebagai puncak keharaman. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk. Baiklah, itu tadi penyampaian hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dipersilakan pada kelompok yang ingin bertanya. Baiklah, kelompok Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putria dari kelompok 2 Umar bin Khattab. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1 Khalid bin Walid. Silakan. Sebutkan macam-macam zina. Terima kasih. Apa ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apa hukum zina? Oh, baiklah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu sebentar untuk mencari dan menelaah pertanyaan dari kalian. Baiklah, terima kasih atas ketersediaannya untuk menunggu. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok Cantika yang akan dijawab oleh Rian Mekajaya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cantika dari kelompok Umar bin Khattab. Zina terdiri dari 3, yaitu zina ain atau disebut sebagai zina mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan hawa nafsu. Yang kedua, zina kolbi atau zina hati, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Yang ketiga, zina ucapan atau lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Baiklah, apa sudah puas jawabannya? Sudah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Selvi Septiana dari kelompok Utsman bin Affan yang akan dijawab oleh Rizka Herlina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Selvi. Apa hukum zina? Di dunia, pelaku zina layak mendapat hukuman berupa hukum cambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Surat An-Nur ayat 2 dan diasingkan selama setahun. Al-Bukhari. Adapun pezina yang sudah menikah atau belum pernah menikah tetapi sering berzina dikenai hukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Apakah sudah jelas pertanyaan? Iya, terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terima kasih kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa dipertemukan dalam kesempatan pertemuan kali ini. Di sini kami dari kelompok 2, kelompok Umar bin Khattab, ingin mempresentasikan jawaban dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudara Vera Friana. Kepada Saudara Vera kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan tentang kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Kedua, zina ghairu muhsan yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua yaitu hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Yang kedua yaitu dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa hukuman dari zina ghairu muhsan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 Khalid bin Walid ingin bertanya kepada kelompok 2 Umar bin Khattab. Apa yang dimaksud dengan zina ghairu muhsan? Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini akan kami lanjutkan kembali. Pertanyaan pertama dari kelompok 3 akan dijawab oleh Ibnu Zaki Makarita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Rifai. Mananya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Emma Febriani. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Zina ghairu muhsan adalah yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kami akan menyampaikan kesimpulan atau intisari dari pembelajaran kita pada hari ini. Pada bulan dari Anjani, kami persilakan. Jadi kesimpulannya, banyak kategori yang termasuk zina. Beberapa diantaranya tadi sudah disebutkan oleh Vera. Dan di setiap perbuatan pasti akan ada hukumannya. Sekian kesimpulan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami
akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 Utsman bin Affan yang akan dibacakan oleh Arika Destiana. Baiklah, di sini saya akan membacakan hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qazaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinaan. B. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. D. Andaikan seseorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan diderahnya sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang difitnah berzina dan telah dijatuhkan hukuman, tetapi setelah dijatuhkannya hukuman orang itu tidak terbukti melakukan perbuatan itu? Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Khalid bin Walid. Saya ingin bertanya, apa dampak negatif dari zina? Baiklah, mohon tunggu sebentar. Kami akan mendiskusikan dari pertanyaan kalian dan ingin menjawabnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibnu Zaki Makatita yang dibacakan oleh Selfie. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduh itu benar. Tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kami juga akan menjawab pertanyaan dari Rizka dari kelompok 1 yang dibacakan oleh Arif. Negatif dari zina. 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nazab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinazarkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Baiklah, kesimpulannya yaitu hukuman bagi orang yang menuduh zina dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka 80 deraan dan juga menerima kesaksian mereka selamanya karena mereka adalah orang-orang fasik. Sekian kesimpulannya. Yang hasil dari diskusi kami, saya Ahmad Rifai selaku moderator meminta maaf dalam perkataan saya dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa. Bahwasanya zina itu perbuatan yang Keji, haram, yang keji, jalan yang buruk. Jangan sampai kita termasuk ke dalam perbuatan tersebut. Oke. Untuk lebih semangat lagi, silakan semuanya berdiri. Kita beri tepuk semangat dulu hari ini ya. Pas menentukan dulu, sebenarnya simpel saja. Ya. Tepuk semangat. Semangat.
luar biasa. Oke, bisa? Bisa. Oke, jangan ya, biar pembelajaran kita lebih menyenangkan lagi. Oke, siap? Siap. Tepuk semangat. Luar biasa. Oke, silakan kita semua. Oke. Nah, terima kasih. Silakan dulu. Baik, anak-anak sekalian. Kesimpulan ini akan disimpulkan oleh teman kita Cantika. Pada Cantika kami persilakan. Baiklah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah perbuatan zina adalah suatu jalan yang buruk dan hukumnya adalah haram. Jadi kita harus menjaga diri kita dari perbuatan zina agar kita tidak terjerumus. Terima kasih. Baik, beri aplaus untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa dipahami semuanya. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terhadap apa zina itu. Sebelum dibahas itu apa? Contohnya apa? Cirinya apa? Dan bagaimana cara penanggulangannya agar kita bisa terhindar dari perbuatan itu. Baik, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Pak kirim di dalam grup, baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan untuk dikerjakan lembar kerja peserta didiknya. Selesai semuanya? Selesai ya? Ya, lembar kerja peserta didiknya telah kalian kerjakan. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita telah kita laksanakan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Waktunya sudah habis, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Doa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.